Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin Allah kita diberi kesehatan, diberikan nikmatan, dan tidak lupa kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita panjatkan sholawat untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita angsal pitulungan, dapat pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatipun. Di sini saya silaturahmi di tempatnya Ustadz Yen, karena putra saya sekolah di situ. Kalau di sini Pak Yen ya, yes, Mas Yen. Beliau kepengen tahu keberadaan, dan dulunya di sini ini ada makam yang tidak nampak atau belum muncul. Zaman dahulu memang ada ya Ustadz ya, ada berapa bagian saja. Setelah saya 2 minggu kami bersama-sama minta sama Allah dan melakukan sholat istikharah, sholat hajat, alhamdulillah kita semua diberi dan diizinkan oleh Allah. Ternyata di Batang Gajah, belakangnya SMP Bahrul Ulum, di situ ada makam Mbah Nur Ali. Mbah Nur Ali itu adik kandung dari Mbah Said Abdullah. Mbah Said Abdullah itu aulia, memang pertama kali ditugaskan untuk syiar agama Islam. Mbah Said Abdullah itu ada di Pelem-Watu, kalau Mbah Nur Ali itu ada di Batang Gajah. Kurang lebih di situ ada 7 makam. Di antaranya Mbah Nur Ali beserta istri, putra-putrinya, dan santri-santri atau pengikutnya. Di sana juga ada yang belum ada tanda kutip, ada batu. Dan kemarin saya juga berdoa, tawasul, kirim hadiah Fatihah, sholawat di sana. Ternyata batu itu luar biasa, dipakai untuk sholat. Keluarga Mbah Nur Ali dan para santrinya yang lebih banyak itu dibuat sujud sama beliau. Dan di batu tersebut ada makhluknya Allah. Insya Allah namanya Ki Ageng Selo. Nanti kita coba untuk mewujudkan, untuk melukis seperti apa. Yang pertama, Mbah Nur Ali itu kurang lebih usia makam beliau 700 tahun lebih. Kalau Mbah Said Abdullah yang di Pelem-Watu, kakak kandungnya itu usianya 1200 tahun lebih. Bila ada benarnya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila salah, atas kesalahan saya sendiri, saya minta maaf karena kebodohan saya. Kita untuk melukis wajah Mbah Nur Ali dengan mediator Muhammad Irsi Fausulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil menunggu hasilnya, mari kita sholawat aja. Semoga kita lebih tenang lagi, angsal syafaat setiap
kita mengucapkan, malaikat akan turun. Setiap kita bersolawat, malaikat turun. Siapa yang bersolawat kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, khususnya untuk warga Batang Gajah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Khususnya Mbah Nur Ali, Siti Fatimah, Nur Fauzi, Nur Aini, Mahfud Fulan, Hakam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kagum Allah masyayikh Abdullah sekalian, ya Allah, para putra pun ya Allah, para santri-santri pun, para pengikut-pengikut pun ingkang sampun dipunakamaken wonten perbuatan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ya Allah, kami dengan tetap hajar ya Allah, mohon bersama. Mohon kalau aku ya Allah, datang hajar ya Allah, mengambil ya Allah, tanah seluruh Indonesia ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Untuk Indonesia ya Allah, tanah Solo ya Allah, wonten rezeki ya Allah, kepihakan saking bala musibah bencana ya Allah. Jauhkanlah ya Allah Indonesia ya Allah
bencana ya Allah, dari wabah ya Allah. Ya Allah, dengan jagi Indonesia ya Allah, Indonesia ya Allah yang baik. Indonesia kembali roh Cinawi ya Allah, kembali roh Cinawi ya Allah, Indonesia ya Allah. Ya Allah, Indonesia dengan jagi ya Allah, kepihakan sakit bencana musibah ya Allah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, anak diri kita sendiri ya kami sedaya ya Allah, anak cucu kami ya Allah, anak yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, ahli Quran ya Allah, jenengan paringi swanten ingkang sae kagem membaca kitab suci Al-Quran ya Allah. Bersolawat ya Allah, kaya hati ya Allah, jenengan paringi ilmu pun panjenengan ya Allah. Anak ingkang sakit bermanfaat ya Allah, berguna di bangsa dan negara ya Allah, di masyarakat ya Allah, langgeng-langgeng wonten agami Islam ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Allah, kepihakan wabah ya Allah, penyakit ya Allah. Ya Allah, dengan sepuluh ya Allah, leluhur kula ya Allah, leluhur kami ya Allah, khususnya Batang Tojo ya Allah, bila menanggung sesuatu yang di Mbah Syekh Abdullah ya Allah, dengan sepuluh ya Allah, ya Allah, hilangkanlah ya Allah, ya Allah. Bisa nikmat kembali ya Allah, karena nikmat ya Allah, hubungan antara Batang Tojo dan Mati ya Allah, jodoh karena pun panjenengan ya Allah, zakat lainnya ya Allah, keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وسلم صلى الله. Untuk sesi pertama dari Masyarakat Abdullah serta keluarga sudah selesai. Nanti kita lihat kalau sudah selesai semua, ini melukis yang ada di batu sujudnya Mbah Nur Ali. Di sini yang season pertama, alhamdulillah sudah selesai. Di sini adalah Mbah Nur Ali, istrinya Siti Fatimah, dan putra Nur Fauzi, putrinya Nur Aini. Nanti untuk melukis makhluknya Allah yang bersama-sama di jalannya Allah, tugasnya salah satunya untuk menjaga batu tersebut. Makhluknya Allah ini bernama Ki Ageng Selo yang ada di batu batang gajah. Ngapunten ya, Ki Ageng Selo usianipun sampun berapa ratus tahun. Dalam 900 tahun. Jadi lebih tua dibanding makam di situ. Ini mumpung Ustadz tanya, ada yang belum diketahui ya, kenapa namanya batang gajah. Asal usul muasalnya diberi batang gajah, dusun batang gajah itu ceritanya berikutnya. Jadi batang gajah asal muasalipun dedek tanglet gajah niku gajah sinten nih, berapa kumpulan gajah niku dalam gajahipun ratusan niku dari arah mana niku saking lor. Terus leres nih, dulunya itu ada berapa ratusan gajah, akhirnya diberi nama batang gajah
termasuk dulunya itu dihalang-halangi batang kayu yang besar agar tidak bisa masuk di sini nggih. Kirang langkung sejarahipun ngenten niku nggih. Kami derek tangkep yang ini yang ditanyakan sama Mas Yen. Batu sujud ingkang dipun pendet kalih leluhur mriki batang gajah niki ingkang sampun mundhut, mungkin kepengin nggih kagunganipun aulia Mbah Said Abdullah rumiyin posisinipun batu niku wonten pundi saniki. Leres mboten enten sing mundhut enten, makanya ada penghuninya yang di sana, penghuninya makhluk-makhluknya Allah, jin Islam minta sama Allah agar menjadi wabah nih kalau menikah dengan batang gajah nih, menjadi timbulnya penyakit nih. Dulu sejarahipun ngenten nih, dipundhut batu sujud Mbah Ali itu yang tidak terima itu makhluk-makhluk Allah, salah satunya jin Islam nih, nyuwun kali Allah menjadikan balak nih wong itu watune aulia wali Allah yang menyebarkan ajaran Islam wonten menganti nih. Posisi ini pun batu ini pun wonten pundi batu sujudipun aulia Mbah Said Abdullah niku. Iya, pekarangan dusun Batang Gajah mriki. Dalam dados panggon niki batu wonten makam niku sampun dipendhet kalih adik ini Mbah Nur Ali ini. Alhamdulillah Ustadz Yen selama ini sampun terbongkar. Mudah-mudahan ini kebenaran datangnya dari Allah menjadi lebih baik lagi. Ternyata batu sujudnya sudah di sana, saya tidak tahu. Yang jelas itu sudah diambil sama adiknya Mbah Nur Ali. Dan saya tidak tahu kenapa batu sujudnya itu ada di sana, terus ada tulisan. Pas saya ziarah di sana, paginya jenengan melihat batu sujud Mbah Said Abdullah. Sing maringi asma napa tulisan niku sinten menjadi teka-teki Mas Yen ingkang ngecat niku. Dalam berarti yang jaga Ki Ageng Selo itu ya sudah waktunya sama Allah digamblangke, dibuka semua. Ngapunten Ustaz Jen, selama ini jenengan lihat tidak tulisan batu sujud itu? Mboten. Setelah saya kirim doa tawasul di sana, tiba-tiba Jumat dini hari tadi pagi ada tulisannya nih, batu sujud Syekh Abdullah gitu. Itu sudah Allah yang saya tidak bisa apa-apa, bisanya mendoakan, berdoa, kirim doa dan tawasul, sholawat, kirim hadiah kagem beliau. Sebalikannya nanti doa itu akan kembali ke diri kita semua. Nggih, leres nggih. Iya. Ngapunten niku sik dereng jelas napa Gimana? asal usul nama Batang Gajah. Dulu ceritanya ada ratusan gajah yang datangnya dari lor. Itu tiba-tiba datang berbarengan. Ada yang menghadang batang kayu besar. Tujuannya agar tidak bisa masuk ya tidak masuk di kawasan ini, makanya dijuluki batang gajah. Ternyata batang itu tidak bangkai,
biar tidak sampean pikiran jelek. Batang itu kayu, ranting yang besar, batangnya itu, kayunya itu. Jadi jangan anggap batang itu bau, busuk itu tidak. Ternyata kayu yang besar. Iki sinten? Ini ratusan gajah. Nggih. Ini asal usul. Iya, asal usul muasal ceritanya kenapa dinamakan batang gajah. Jadi nanti bisa didokumenkan, bisa bercerita anak cucu di batang gajah ini. Los. Maksudnya itu darah itu. Maksudnya dengan darah. Kok itu gajah itu jambul perang apa? Mungkin kurang lebih berapa ratus tahun yang lalu ya terjadinya gajah nih. 500 tahun yang lalu. Jadi Ki Ageng Punten iki Mbah Nur Ali sampun temriki. Berarti salah satu itu ingkang ngutus untuk pergi niki Mbah Nur Ali. Nggih, untuk pergi ke sana salah satunya niki ingkang warga nggih memotong pohon untuk menghadangi biar tidak masuk wonten dusun Batang Gajah niki. Niku gajah niku perang atau saking pundi? Perang nggih. Perang. Teman sing ditangkap-tangkap Terus waktu itu masih sandal waktu poso semakin waktu poso terus semakin poso. waktu poso nonton waktu itu dia itu kan namanya batu itu sudah disebut juga dia sebagai lemek karena dulu itu kloso itu udah ada zamannya dahulu. Zamannya dulu yaitu gantinya kloso ya batu itu. Insya Allah sampun terbongkar sedanten. Batang Ageng Niki wit ageng dirubuhkan untuk biar gajah ini menghadang biar tidak bisa masuk biar tidak masuk di area menganti sini. Kenapa Batang Gajah itu ada hubungannya dengan karena satu desa? Apa ada hubungannya dengan Batu Derancang? Apa diri sendiri? Namanya dulu itu kan itu sebenarnya Derancang itu kan sampun tua dibanding dengan ini lebih tua dibanding Derancang. Lebih tua Derancang, lebih Derancang. Berapa? Lebih tua Derancang. Batang Gajah. Berarti dusun Batang Gajah ini ada lebih dulu daripada Derancang nambah. Iki menguali kalau
di sini kejadian ini terus ngadep dirancang jadi dirancang dirancang nyusun pembangun kejadian ini setelah ini terus dirancang bangun disusun sami mawon ternyata dirancang itu dari niku wow merancang kayak carane halo wis Bandung niku sebenarnya oh yang berhasil dilewati berarti tanahnya hidup gembuk ada hubungannya semua Pak, nama desa itu pasti ada hubungannya dan dulu-dulunya itu sebenarnya saudara apalagi ingkang bau rekseng gitu, yang masih saudara semua gitu atas Ki Ageng Selo, Ki Ageng Jati, enten itu tasih sederet gitu. Cuma Ki Ageng Selo itu nopo sak menika murung semerak mata, nopo muksa nopo pripun? Kalau Ki Ageng Selo itu pripun ya? Niku manusia nopo makhluk Allah, saya kan udah bilang itu makhluknya Allah. Memang beliau juga peka. Contohnya kalau ditarik yang lebih dulu, namanya Syekh Subakir sama Noyo Ginggo Sabtu Palon di Mbah Semar yang tentu. Kasihan hubungannya kali nganti wanti kasih hubungannya jenengannya kalian nganti wanti hati-hati sadherenge pun diutus nggih enten isyarat wonten Mbah Ki Ageng Jati sajar wonten mriki nggih termasuk Ki Ageng Selo termasuk Mbah Nur Ali nggih pinten usianipun Ki Ageng Jati niku pinten iya ingkang paling sepuh dhewe sak menganti 1600 matur suwun. Ampun yang matur suwun sanget nggih mungkin bisa Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo niku sebenarnya kan makhluk Allah. Sing ana dhewe sama digambar enten naga sing alih tenan. Makhluk Allah niku bisa terwujud apa mawon. Yang penting jenengan kalau makhluk Allah itu diperhatikan, didongake nanti akan kembali ke kita. Nggih. Niku kan danyangipun nggih. Danyangipun akan saja. Sing atus etan niku memang ada setiap wilayah. Yang penting jenengan tanglet niku di daerah jenengan. Saat itu pokoknya kan katanya penjelasan belum saya mau. Yang tersing ke lapangan ini berarti sing dikatakan yang istri. Itu makhluk Allah yang kecil-kecil. Oh, Boten sak.
Malunya saya kan udah bilang jelek-jelek, seperti genderuwo, sejenis kuntilanak itu biasa. Makhluknya Allah memang tugasnya untuk mengganggu. Sampai kali pulang ini. Ya, mengatakan sembunyi atau suami akan bisa bermanfaat bagi kula, manfaat kaki pasien, terutama yang masyarakat batang gajah, anak lan turunan yang cari Abdul Rojak. Benten terus sih baca kali mbak itu kan benten gitu. Yang bisa Abdul Rojak Mbah Cari itu kang wonten lingkingipun wilayahipun Kiri FM. Niki tasik. Asik lah. Nggih. Alhamdulillah dari yang berapa minggu akhirnya sudah selesai juga. Bukan karena apa, karena atas izin Allah kita bisa membuka, menjadikan lebih baik lagi, menjadikan kita lebih tahu wawasan sejarah Batang Gajah dan aulia yang menyebarkan ajaran Islam di Batang Gajah, khususnya di Pelemuato ikan sampung sepuh piyambak Mbah Said Abdullah. Ini adiknya Mbah Said Abdullah, Mbah Nur Ali beserta keluarganya. Mungkin bila kepengen lebih bagus lagi, dibawakan ke pelukis, dilukiskan sesuai ini. Dan tidak sampai sekian, Mas Yen tugasnya boleh bertanya yang lebih tinggi lagi dibanding saya, lebih ilmunya lebih bisa ditanyakan bila ada pengajian, mengundang lebih pakarnya lagi, salah satunya Mbah Nun atau Cak Nun, yang kedua Romo Kiai. Tenaganya telas nih, dia istirahat. Mohon maaf tadi tidak sadar karena keponakan saya kelelahan, kecapean satu malam, tadi malam sampai sekarang belum tidur. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, bagi Muhammad Irsi, bisa bermanfaat bagi Ustadz Yen, Mas Yen, umumnya bagi warga Batang Gajah, anak dan cucu-cucunya. Sekian dari saya. Bila ada kebenaran, datangnya dari Allah. Bila ada kesalahan ada di diri saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.